Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Badriah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28925500012. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Irvia Eriza, MPD, selaku dosen Matematika Ekonomi dan Bisnis, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penerapan fungsi dalam ekonomi, yaitu penerapan fungsi linear pada fungsi permintaan dan penawaran. Apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah hubungan antara dua variabel yang jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C. M sama dengan gradien atau kemiringan garis. C sama dengan konstanta atau titik potong sumbu Y. Di sini ada pengertian-pengertian dasarnya. Yang pertama ada pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Sering digunakan dalam ekonomi karena dapat masalah menjadi model linear. Yang kedua ada fungsi permintaan, yaitu hubungan antara jumlah barang yang diminta atau QD dengan harga atau P, price. Hubungannya terbalik, semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Yang ketiga ada fungsi penawaran, yaitu hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan atau QS dengan harga atau P. Hubungannya positif, semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Di sini ada penjelasan tentang fungsi permintaan, yaitu fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga atau P, suatu barang dengan variabel jumlah barang yang diminta atau quantity demand, bisa disebut juga dengan QD. Ditulis P sama dengan F dalam kurung QD. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Demikian sebaliknya. Jika harga mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami peningkatan. Sifat demikian jika digambarkan pada grafik Kartesius dengan sumbu datarnya jumlah barang yang diminta atau QD dan sumbu tegaknya harga barang yang bersangkutan atau P, di mana perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Maka fungsi permintaan suatu barang dicerminkan sebagai berikut. Sifat monoton turun. P pangkat 2 lebih besar P, maka QD pangkat 2 lebih kecil QD. P pangkat 2 lebih kecil P, maka QD pangkat 2 lebih besar QD. Contohnya, P sama dengan 30 min 2 QD. QD-nya sama dengan 15 min P. Ada contoh soalnya di sini. Suatu barang jika dijual seharga 5.000 per buah akan laku sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi jika dijual dengan harga lebih murah yaitu 4.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 6.000 buah. Bagaimana fungsi permintaannya? Fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius diketahui Q di 1, P1
sama dengan 3.000,5.000 dan QD2, P2 sama dengan 6.000,4.000. Fungsi permintaannya dicari dengan rumus yang ada di sini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan QD min QD1 per QD2 min QD1. Pi min 5.000 per 4.000 min 5.000 sama dengan QD min 3.000 per 6.000 min 3.000. P min 5.000 per min 1.000 sama dengan QD min 3.000 per 3.000. P min 5.000 sama dengan min 1.000 dalam kurung QD min 3.000 per 3.000. P min 5.000 sama dengan min 1/3 dalam kurung QD min 3.000. P min 5.000 sama dengan min 1/3 QD min 1/3 dalam kurung min 3.000. P min P sama dengan min 1/3 QD plus 1.000 plus 5.000. P sama dengan min 1/3 QD plus 6.000. Di sini ada gambar grafik Kartesiusnya. P versus QD. P-nya 6.000, QD-nya sama dengan 18.000. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu P sama dengan harga per unit. Q sama dengan kuantitas barang. Yang kedua, kurva permintaan bergerak dari kiri ke kanan ke bawah. Ketiga, ada P dan Q positif. Yang keempat, pada suatu tingkatan harga atau P, harga terkandung nilai kuantitasnya atau Q, dan sebaliknya. Yang kelima, skala P dan Q tidak perlu sama karena harga bukan sama dengan kuantitas. Yang B yaitu fungsi penawaran atau supply function. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen, dengan anggapan faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus. Maka apabila tingkat harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian pula sebaliknya. Di sini ada contoh soalnya. Seandainya untuk jenis barang tertentu fungsi penawarannya ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 3P min 2. Tentukanlah. Yang pertama, tentukan pada tingkat harga 5, berapakah jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, jika jumlah produsen tersedia menawarkan sebanyak 10, berapa harga per unit barang tersebut? Yang ketiga, berapakah harga terendah yang produsen mau menjual barangnya? 1. Bila harga sama dengan 5, maka masukkan P sama dengan 5 ke dalam persamaan Q sama dengan 3 dalam kurung 5 min 2 sama dengan 15 min 2 sama dengan 1. Jadi jumlah yang ditawarkan itu 13 unit. Itu untuk yang nomor 1 ya. Selanjutnya ada market equilibrium atau keseimbangan pasar. Terjadi saat QD sama dengan QS atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Dari dua fungsi linear dapat ditemukan P atau harga keseimbangan dan Q atau jumlah keseimbangan.
Cara menentukan titik keseimbangan yaitu tentukan persamaan fungsi permintaan atau QD dan fungsi penawarannya atau QS. Contohnya QD sama dengan 50 min 2P. QS sama dengan 10 min 3P. Samakan kedua persamaan. 50 min 2pi sama dengan 10 plus 3pi. Selesaikan untuk mencari harga keseimbangan atau pi. 50 min 10 sama dengan 3pi plus 2pi. 40 sama dengan 5pi. Dan P sama dengan 8. Substitusikan nilai pi ke dalam ke salah satu fungsi atau misal QD untuk mencari jumlah keseimbangan yaitu Q. Q sama dengan 50 min 2 dalam kurung 8 sama dengan 34. Jadi harga keseimbangan PI sama dengan 8 dan jumlah keseimbangan QI sama dengan 34. Selanjutnya ada real life application atau penerapan nyata. Di sini ada harga cabai naik, permintaan akan turun dan penawaran akan naik. Jika harga bahan bakar naik, biaya produksi naik dan penawaran turun. Jika diskon toko, maka harganya akan menurun dan permintaannya akan naik. Fungsi linier membantu analisis harga dan kebijakan ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin memang masih banyak kurangnya. Saya sangat memohon maaf. Semoga ke depannya presentasi saya bisa lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.